Salam blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini sambil rehat siang, ingin menjawab sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik di hati The Brondol ketika membaca sebuah komentar di channel YouTube adalah ini mungkin menjadi pertanyaan secara general ya, secara umum oleh para petani kelapa sawit bicara tentang bagaimana sih Pak Pendi meningkatkan bobot buah kelapa sawit. Kita ngomong bobot buah kelapa sawit atau berat janjang rata-rata kelapa sawit itu sebenarnya tidak bisa terlepas oleh terpenuhinya seluruh unsur hara sebenarnya. Kalau kita cuma ngomongin kalium sebagai penyusun tandan buah segar dengan jumlah yang terbanyak sendiri memang iya, memang kalium. Tapi bahwa sebuah hasil itu tidak terlepas dari seluruh unsur yang masuk ke dalam tanaman kelapa sawit itu sendiri. Sehingga kita tidak bisa mempartisi ataupun membagi-bagi untuk menambah berat berat tandan buah segar itu hanya menambahkan kalium saja. Itu tidak bisa menyimpulkan hanya penambahan KCl saja. Jadi kalau misalnya kita hanya berpikir bahwa hanya kalium saja sebagai penyusun berat, berarti nanti banyak petani yang berpikir bahwa untuk bisa mendapatkan produksi yang terbaik berarti yang penting tanaman hijau dengan nitrogen, buahnya besar dengan kalium, mesti akan berpikir seperti itu. Padahal bahwa secara unsur hara makro di tanaman kelapa sawit atau jumlah unsur hara yang terbesar yang diperlukan oleh tanaman kelapa sawit itu ada banyak ya. Yang tertinggi memang kalium, yang kedua adalah nitrogen, kemudian magnesium dan fosfor. Jadi kita tidak bisa terlepas dari unsur hara ini. Sehingga kalau kita berpikiran bahwa hanya kalium saja untuk menambah berat atau bobot kelapa sawit ya tetap salah. Sehingga memang harus terpenuhinya. Kenapa? Karena bahwa unsur hara ini adalah satu sama lainnya adalah saling berpengaruh terhadap fisiologi tanaman kelapa sawit. Sebagai contoh, misalnya dengan kalium yang tertinggi misalnya. Memang benar kalau kita analisis tertinggi dari tandan buah segar sendiri adalah memang kalium. Namun kita tidak bisa terlepas dari kenapa kalium bisa diserap, yaitu tetap gara-gara adanya hijau daun yang terbentuk misalnya dari sebab fotosintesis yang tidak bisa terlepas dari hijau daun. Sementara hijau daun sendiri adalah didominasi oleh nitrogen dan magnesium, sehingga magnesium juga harus diberikan untuk bisa menambah serapan dari kalium yang kita berikan. Di sisi lain yang sering terlupa bagi para petani sendiri adalah adanya fosfor. Fosfor sendiri memang sebagai kalau di dalam teori-teori pertanian bahwa fosfor itu adalah sebagai penyusun untuk perkembangan akar, kemudian perkembangan batang. Namun kita jangan lupa bahwa di dalam kebutuhan fosfor sendiri selain untuk perkembangan akar dan batang, namun bahwa di dalam tanaman kelapa sawit juga mengenal yang namanya ATP dan ADP, adenosin trifosfat, yang hasil dari fotosintesis nanti akan dipecah-pecah yang berujung terhadap pembentukan ADP. Fosfatnya ada di dalamnya. Dimana bahwa fosfat inilah yang nanti akan menjadi sebuah tenaga yang digunakan tanaman kelapa sawit sendiri untuk menyerap unsur hara yang diberikan melalui pemupukan. Sehingga kalau memang pemberian fosfor yang dirasa banyak petani masih merasa tidak penting adalah sebuah hal yang salah kaprah. Hal ini terbukti bahwa tanaman kelapa sawit yang kurang fosfor rata-rata memang batangnya mengecil, bahkan seperti piramid yang lama-lama mengecil yang berujung terhadap serapan unsur hara dan air yang diberikan melalui pemupukan kita memangnya menjadi kecil. Sehingga kesimpulan dari pertanyaan seorang sahabat The Brondol ini adalah bagaimana untuk memperbesar berat janjang. Kalau memang tanamannya sudah baik-baik saja, ya tetap evaluasi pemupukan baik nitrogen, fosfor, kalium dan magnesiumnya harus kita evaluasi. Kita tidak bisa berpikir bahwa hanya kalium saja yang nantinya akan berpengaruh terhadap bobotnya. Itu tidak bisa seperti itu. Sehingga memang tetap harus dievaluasi. Sehingga banyak petani yang salah kaprah yang berujung terhadap dropnya produksi. Sebagai contoh memang di kalangan petani kita memang ya pokoknya ya kalium, nitrogen, misalnya urea KCl, hanya itu saja. Berpikir bahwa yang daunnya nanti hijau
kemudian penyusun buah di tandan buah kelapa sawit itu yang penting kalium, maka buahnya besar. Ini adalah hal yang salah kaprah. Sehingga harus kunci dari budidaya kelapa sawit sendiri balik lagi adalah terpenuhinya unsur hara bagi kebutuhan, yang mana nanti ujung akhirnya adalah produksi tanaman kelapa sawit ataupun tonase dari janjangan yang akan kita panen. Selama belum terpenuhinya unsur hara ini, maka ya Allah alam tidak akan banyak, kita tidak bisa banyak berharap. Seberapapun besar, seberapapun bagus bibitnya, bersertifikat pun kalau memang kebutuhan tidak terpenuhi, ya tetap tidak akan tercukupinya sampai segitu, seperti itu. Sehingga memang mari para planter dan para petani semuanya, The Brondel mengajak bahwa kembalikan lagi bahwa ke hak tanaman kelapa sawit atas unsur hara ini. Jangan hanya sekedar kita panen ingat mumpuk lupa bahwa dari sepersekian hasil yang didapat dari hasil panen kita harus dikembalikan melalui pemupukan. Sekali lagi pemupukan yang lengkap. Lengkap adalah bahwa tetap lengkap ini adalah harus ada proporsional. Bukan berarti bahwa memupuk itu harus harus sama. Misalnya kalium, nitrogen, fosfor dan magnesiumnya kilogramnya juga sama, juga tidak. Karena memang satu, kadarnya memang tidak sama. Yang kedua, memang kebutuhan tanaman kelapa sawit ini memang nggak sama. Sehingga memang di beberapa kasus ya, ini saya sebutkan saja bahwa penggunaan 15-15, penggunaan 16-16 tok yang tidak terpenuhinya. Walaupun penggunaannya sampai 8 kilo, tapi tidak terpenuhinya satu unsur hara makro. Misalnya pakai 16-16 ataupun 15-15, yang mana magnesiumnya nggak ada, ya wes, produksi juga akan kalang kabut. Karena balik lagi, hijau daun terbentuk juga akibat adanya magnesium juga. Seperti itu. Jadi kalau ada orang yang bertanya bagaimana meningkatkan untuk meningkatkan bobot, ya sekali lagi evaluasi kebutuhannya. Kemudian bobot ini juga sangat dipengaruhi oleh pembentukan brondolannya. Sehingga memang bagaimana kita menjadi petani yang arif dan bijaksana dalam pengelolaan herbisidanya, pengelolaan insektisidanya, yang nanti akan tetap bagaimana melestarikan adanya serangga penyerbuk kita yang akan membantu itu semuanya. Karena bahwa kita ngomong kosong, ngomong tonase, kalau toh buahnya kempet-kempet, seberapapun banyak unsur hara yang diberikan, kemudian kita tidak menghitung efisiensi, juga akan omong kosong juga. Karena misalnya pemberian KCl-nya sampai 4 kilo, kalau nitrogennya 2 kilo, kaliumnya misalnya fosfornya 2,5 kilo, kemudian magnesium dolomitnya sampai 3 kilo, sekalipun tidak akan bisa mendongkrak jika memang ada yang salah di dalam budidayanya. Sebagai contoh, sudah tanahnya miring, kemudian pemberiannya tanpa adanya tidak ada batasan, ketika hujan deras semuanya turun ke bawah, ya yang atas juga pasti akan merana seberapapun banyak. Namun dengan adanya unsur hara atau pemupukan yang banyak, harus diimbangi dengan konsep bagaimana serapan unsur hara ini akan berjalan dengan sangat baik. Sehingga dan ini menanggapi banyak pertanyaan dari sahabat The Brondel yang netizen yang memang pending ngomong aja. Anda bisa buktikan bahwa tidak ada satupun perusahaan yang hanya menggunakan pupuk tunggal, tidak terbawa hanya 1 atau 2 saja. Tapi pupuk tunggal biasanya adalah 1, 2, 3, 4. Misalnya nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan biasanya ditambah dengan unsur hara mikro. Khusus untuk mineral, memang penggunaan mikro itu memang yang disarankan hanya boron saja, yang nantinya akan membantu pembentukan lendir, sehingga penyerbukannya akan menjadi bagus, sehingga janjangan itu menjadi bagus-bagus, sehingga bobotnya pasti akan bagus. Kemudian kalau di gambut, memang unsur hara mikronya ada 2 yang utama. Yang pertama boron, yang kedua adalah Cu atau cuprum atau tembaga yang diberikan melalui CSO4 ataupun CWSO4 atau CW2TA, yang ujung-ujungnya balik lagi ke produksi. Sehingga kita tidak bisa membahas tentang bobot atau bobot tandan buah segar ini hanya KCL saja, itu tidak bisa. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Intinya adalah ingat bahwa
buah kelapa sawit atau tanaman kelapa sawit itu dipanen dengan cara yang sangat intensif, baik per minggu untuk perusahaan ataupun per 10 hari atau per 14 hari oleh para petani mandiri, maka jumlah yang dipanen itu harusnya harus dikembalikan lagi ke tanaman kelapa sawit untuk bisa dia produksi secara berkelanjutan. Kalau tidak ya udah, kita jangan berharap buahnya akan semakin besar-besar juga, jangan, karena balik lagi tanaman kelapa sawit seperti kita juga mengenal istilahnya tekor. Kalau misalnya dipanen terus tanpa adanya pemupukan yang berimbang ya tetap akan tekor. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia nih. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.